surat dalam Al-Quran yang ayatnya diulang-ulang? Apa? Hah? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Waqi'ah. Ar-Rahman. Oh, keliru nggih. Ar-Rahman nggih. Nah, Al-Fatihah niku juga boleh. Nah, tapi yang paling banyak diulang-ulang ayatnya dalam satu surat itu adalah Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masih ingat nggih Bapak Ibu nggih? Nah, ini diulang-ulang. Diulang berapa kali dalam satu surat? Ada yang sempat gitu? Dan juga ya, sekitar 30, bukan sekitar, ya 31 kali diulang ayat itu. Namanya saja surat Rahman. Rahman itu Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu berarti yang mengasihi semua makhluk, baik yang muslim maupun tidak, baik hewan, binatang, tumbuhan, manusia, semuanya dikasih oleh Allah SWT. Sedangkan Rahim adalah kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada hambanya yang soleh. Nah, ini Rahman, ya, yang maha pengasih, semuanya dikasih. Allah di dalam surat Ar-Rahman sebelum berbicara tentang matahari, bulan yang itu terus digerakkan sesuai dengan edarnya masing-masing, Allah sebelum berbicara tentang pohon, tumbuhan, buah-buahan yang disediakan kepada kita, Allah sebelum berbicara tentang langit yang ditinggikan, bumi yang dihamparkan sehingga kita bisa menikmati semuanya, ternyata nikmat pertama yang Allah sampaikan di dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman Allamal Quran. Bahwa sungguhnya nikmat yang pertama yang Allah sampaikan adalah mengajarkan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau jujur, ternyata nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita bukan harta kita, bukan ketampanan, kecantikan kita, bukan jabatan kita. Kalau semuanya itu sudah kita dapatkan, ketahuilah bahwa itu belum nikmat yang paling utama. Nikmat yang paling utama ketika kita diberi hidayah oleh Allah, belajar dan mempelajari Al-Quran, diberikan hidayah untuk dekat dengan Al-Quran, itulah nikmat yang pertama. Oleh Bapak Ibu, kenapa kita fokus ke sana? Kenapa putra putri kita yang punya bakat ini harus kita kembangkan, terutama interaksinya dengan Quran, hafalannya dengan Al-Quran. Sirah menyebutkan, sejarah menyebutkan Bapak Ibu sekalian, sederhananya misalkan Muhammad Al-Fatih. Kalau panjenengan mungkin pernah baca ya, Muhammad Al-Fatih itu pemimpin pasukan penakluk Konstantinopel, penakluk tentara yang paling dikdaya waktu itu. Ternyata dia bisa menjadi hebat seperti itu, rahasianya adalah ketika di usia 14 tahun sudah dia pasrahi oleh ayahnya menjadi gubernur di Manisa, nama kotanya Manisa. Kita bisa bayangkan bocah usia 14 tahun, 14 tahun itu kan berarti kelas 6 SD ya, lulus SD lah kira-kira begitu. Usia 14 tahun sudah dipasrahi menjadi gubernur dan itu bisa berjalan dengan baik. Dan panjenengan perso kenapa rahasianya 14 tahun menjadi gubernur? Ternyata di usia kecilnya, beliau usia 8 tahun sudah mampu menghafal Al-Quran. Usia 8 tahun sudah hafal Quran, menguasai 7 bahasa. Jadi ternyata anak itu akan cepat dewasa ketika dia sudah mampu berinteraksi dengan Al-Quran, sudah punya hafal Al-Qurannya baik. Imam Syafi'i sama juga usia 15 tahun dia akan menjadi mufti. Mufti itu kayak hakim agama. Kenapa? Karena ternyata usia 7 tahun beliau juga sudah selesai atau menghafal Al-Quran. Ibnu Sina yang ahli kedokteran, yang rujukan, itu ternyata usia 4 tahun juga sudah hafal Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada korelasi, ada kuncinya. Ketika anak itu hafal Quran sejak dini, maka dia akan tumbuh dewasa sebelum waktunya. Kalau anak-anak sekarang usia SMA belum bisa apa-apa, bahkan lulus S1 saja mau bekerja bingung, mau nikah mas kawinnya minta orang tua, akhirnya tidak segera nikah-nikah, itu karena mereka lambat kedewasaannya.
Dan kenapa faktornya lambat kedewasaannya? Salah satunya karena sejak kecil tidak pernah diinteraksikan dengan Al-Quran. Maka Bapak sekalian, kenapa pentingnya sekolah Quran sejak dini? Bahkan di TK sudah kita mulai juga tahun ini juga, SD pun akan ada kelas khusus kelas Quran. Meskipun kelas-kelas yang lain insya Allah juga berinteraksi dengan Quran, hanya tidak sefokus di kelas Quran. Jadi Bapak sekalian, inilah